Perkenalkan, nama saya Iputu Eka Kenariawan. Saya merupakan seorang pendidik yang mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Atap Pejukutan. SMP Negeri 1 Atap Pejukutan beralamat di Jalan Raya Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang ingin saya bagikan dalam pengalaman saya mengajar matematika, yakni implementasi pembelajaran matematika berbasis video pembelajaran. Matematika masih dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling menantang oleh banyak peserta didik. Konsep-konsep yang abstrak dan rumit serta metode pengajaran yang konvensional sering membuat peserta didik merasa kesulitan untuk memahami pelajaran matematika. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dalam pembelajaran online, video pembelajaran telah menjadi sarana yang efektif untuk membantu peserta didik menjelajahi dunia matematika dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Kemajuan teknologi, terutama internet dan perangkat pintar, telah mengubah cara kita mengakses, berbagi, dan mengkonsumsi informasi. Video pembelajaran menjadi lebih mudah diakses dan dibagikan, memungkinkan pendidik untuk menyediakan konten edukatif dalam format yang menarik dan berinteraksi. Peserta didik saat ini lebih terbiasa dengan media visual dan digital. Mereka sering lebih responsif terhadap pendekatan pembelajaran yang menggunakan gambar, video, dan animasi. Oleh karena itu, video pembelajaran memiliki daya tarik yang kuat bagi generasi modern. Beberapa konsep dan materi pelajaran dapat lebih mudah dimengerti melalui visualisasi. Video pembelajaran memungkinkan pendidik untuk menggambarkan konsep yang kompleks dengan jelas dan memudahkan peserta didik untuk memahaminya. Video pembelajaran memberi peserta didik kontrol lebih besar atas tempo dan tempat pembelajaran mereka. Mereka dapat memutuskan kapan dan di mana saja mereka ingin belajar. Dengan latar belakang ini, video pembelajaran menjadi instrumen yang baik dalam pendidikan modern, membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Peran saya sebagai pendidik dalam pembuatan video pembelajaran, diantaranya yang pertama, itu sebagai perencana materi, di mana saya merencanakan konten dan materi yang akan disampaikan dalam video, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan relevan dengan kurikulum, serta mengidentifikasi konsep-konsep yang perlu disampaikan. Yang kedua, desain pembelajaran. Saya merancang struktur video, termasuk urutan topik, penggunaan visual, interaktivitas, dan elemen-elemen pembelajaran lainnya, sehingga memastikan bahwa video dirancang agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, sebagai pemateri. Pendidik adalah narator utama dalam video pembelajaran, menggunakan keahlian komunikasi dan pengajarannya untuk menjelaskan materi dengan jelas dan menyampaikannya dengan cara yang menarik dan perhatian peserta didik. Yang keempat, penggunaan visual dan multimedia. Pendidik memilih dan mengintegrasikan elemen-elemen visual, grafik, animasi, atau demonstrasi yang dapat memperjelas dan mengilustrasikan konsep-konsep yang diajarkan, sehingga memastikan visual yang digunakan mendukung pemahaman peserta didik. Dan yang kelima, peran pendidik yaitu evaluasi dan perbaikan, di mana setelah pembuatan video, saya selaku pendidik menguji video tersebut pada rekan guru atau beberapa peserta didik untuk memberikan atau mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki, sehingga memastikan bahwa video efektif dalam mendukung pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan video pembelajaran ini, diantaranya yang pertama adalah penyediaan materi yang relevan, di mana saya sebagai pendidik memastikan bahwa materi dalam video relevan dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang kedua, pemahaman konsep teknis, di mana pendidik memastikan atau memperhatikan pembelajaran matematika berbasis video yang buruk dapat memberikan pemahaman yang salah atau tidak memadai tentang konsep-konsep dalam pelajaran matematika. Yang ketiga, durasi yang tepat. Jadi di sini saya sebagai pendidik perlu juga menjaga video agar tidak terlalu panjang sehingga peserta didik tetap fokus dalam memperhatikan pemaparan isi dalam video. Yang keempat, teknologi dan perangkat keterbatasan, di mana tidak semua peserta didik memiliki akses ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil. Dan tantangan yang terakhir, penggunaan hak cipta, di mana saya selaku pendidik harus memastikan bahwa semua elemen dalam video pembelajaran telah memiliki izin atau tidak melanggar hak cipta dalam beretika digital. Dalam aksinya, pendidik menerapkan beberapa langkah-langkah dalam pembuatan video pembelajaran sebagai solusi dari tantangan yang dipaparkan sebelumnya, di mana untuk menghasilkan materi pembelajaran yang efektif dan menarik, diantaranya aksi yang pertama yaitu perencanaan. Di antaranya, pendidik menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, memilih topik atau materi yang akan dibahas dalam video, dan yang terakhir mengidentifikasi audiens untuk target pemaparan video pembelajaran. Yang kedua, pengembangan skrip. Jadi, pendidik di sini membuat skrip atau naskah yang akan digunakan dalam video dan menyertakan isi pokok dan ringkasan yang jelas. Yang ketiga, desain visual. Pendidik menyesuaikan tampilan visual video pembelajaran termasuk penggunaan gambar, grafik, ilustrasi, dan elemen visual lainnya untuk menambah daya tarik dan minat belajar peserta didik. Yang keempat, perekaman video.
Dalam mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti kamera, mikrofon, dan pencahayaan, melakukan pengambilan gambar, rekam suara sesuai dengan naskah yang telah disusun, dan yang terakhir memastikan kualitas video dan suara sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Solusi yang kelima adalah pengeditan video. Setelah video berhasil direkam, kemudian dilakukan unggah video dan audio ke perangkat lunak untuk melakukan tahap pengeditan, di mana menggunakan beberapa aplikasi yang saling dikolaborasikan untuk mendapat hasil yang terbaik. Memotong, gabungan, dan menyusun klip video sesuai dengan naskah, menyisipkan elemen visual, grafik, animasi, dan teks jika diperlukan, dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas audio jika diperlukan. Kemudian, penyunting naskah. Jadi dalam ini, merevisi naskah jika ada perubahan dalam pengambilan gambar atau rekam suara, memastikan narasi atau dialog sesuai dengan visual. Berikutnya yang ketujuh adalah pengenalan dan efek, di mana pendidik mencantumkan pengenalan video seperti judul, nama pembuat, ataupun logo lembaga, menggunakan efek transisi yang halus antara klip video, dan terakhir, menerapkan efek khusus atau animasi jika relevan dengan materi, di mana pendidik menonton kembali video secara keseluruhan untuk memastikan semua berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah publikasi dan distribusi, di mana mengunggah video ke platform pembelajaran seperti YouTube, dan kemudian membagikan tautan link video pembelajaran kepada peserta didik melalui WhatsApp Group. Strategi yang digunakan pendidik dalam pembelajaran, yang pertama adalah pertanyaan terarah, di mana pendidik sebelum menonton video, pendidik memberikan pertanyaan terarah kepada peserta didik tentang apa yang akan mereka pelajari dari video pembelajaran ini, di mana ini bertujuan untuk membantu mereka aktif mencari informasi selama menonton. Strategi yang kedua berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah, dengan menggunakan video pembelajaran untuk memperkenalkan situasi atau masalah nyata yang harus dipecahkan oleh peserta didik, sehingga diharapkan mampu mendorong pemikiran kritis dan penerapan konsep yang telah dipahami setelah menonton video pembelajaran dari peserta didik. Strategi yang ketiga adalah kolaborasi. Dengan menggunakan video pembelajaran dapat mendorong kolaborasi antara peserta didik, misalnya dengan memberi mereka LKPD yang melibatkan diskusi dan pemecahan masalah berkelompok. Yang keempat, strateginya adalah penilaian formatif, untuk mengukur pemahaman peserta didik secara berkala dengan menggunakan platform Quizzes atau Google Form untuk memfasilitasi peserta didik sehingga memudahkan guru menganalisis pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran. Strategi yang kelima adalah pemantauan dan dukungan, di mana pendidik selalu siap untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang memerlukan klarifikasi atau bantuan dalam pemahaman materi dari video pembelajaran sepanjang proses belajar berlangsung. Refleksi terhadap dampak video pembelajaran adalah langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran. Berikut beberapa umpan balik dari peserta didik dalam pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang telah mereka alami. Ya, kami sangat merasa nyaman dan terbantu oleh video pembelajaran karena dengan adanya video pembelajaran, kami bisa menonton beberapa kali jika ketinggalan pelajaran atau tidak mengerti. Dan kami sudah mengerti karena penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti. Ya, saya merasa nyaman dan terbantu oleh video pembelajaran karena dalam video tersebut dijelaskan dengan jelas dan materinya mudah dipahami. Menurut saya pribadi, saya merasa sangat terbantu sekali akan adanya video pembelajaran ini. Karena ketika saya tidak mengerti pembelajaran yang telah diberikan di sekolah, saya bisa memutar ulang videonya di rumah sambil mencatat ulang materi yang diberikan. Tidak, karena kita sudah disediakan wifi di sekolah dan cara mengakses videonya juga sangat gampang. Menurut saya tidak, karena sudah disediakan wifi sekolah kecuali ada gangguan sinyal yang kurang bagus. Jika sinyalnya kurang bagus, itu akan memperlambat untuk membuka atau menonton video pembelajarannya. Ya, selama proses pembelajaran kami selalu berdiskusi tentang materi yang diberikan atau disampaikan. Kami kerjasama dengan baik karena yang video Bapak berikan kepada kami sangat membantu dalam kerja kelompok maupun individu. Pembelajaran matematika berbasis video adalah media yang memberi dampak dalam pendidikan matematika. Ini dapat memvisualisasikan konsep, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan memberikan fleksibilitas dalam belajar. Namun, tantangan seperti konten yang tidak memadai dan kendala teknis yang perlu diatasi, dengan perhatian pada konten berkualitas dan dukungan yang tepat dari pendidik, pembelajaran matematika berbasis video dapat membantu peserta didik memahami matematika dengan lebih baik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Video pembelajaran membantu mengatasi tantangan yang sering dihadapi oleh peserta didik dalam memahami konsep matematika yang abstrak dan rumit. Dengan memanfaatkan media visual dan digital, video pembelajaran menawarkan pendekatan yang lebih interaktif, menarik, sesuai dengan preferensi generasi pembelajaran modern. Sekian pemaparan berbagi praktik baik dari saya berkaitan dengan pembelajaran matematika berbasis video pembelajaran.